Selamat datang kembali ke Jumpot bersama Mintur dan Minwu. jangan lupa, aku tuh mimin ngelantur kalau dia tuh Wah. Nah, kebetulan nih di bulan November ini kita lagi bakalan ada 2 hari penting di dalam kehidupan Indonesia ya, seluruh bangsa Indonesia. Tahu nggak teman? Nah, yang pertama adalah Hari Pahlawan. Rayakan kemarin. Ya, betul sekali, tanggal 10 November. Nah, dan kemudian juga akan nanti ada Hari Guru, di mana tanggal 25 November kita akan merayakan sama-sama Hari Guru Nasional. Yes. Untuk itu Mintur mau salah. Untuk itu Minggu kita bakalan bahas tentang guruku pahlawanku. Mewujudkan mimpi anak Pedalaman. Pasti namanya jauh dari anak pedalaman yang kami. Betul, selalu karena kan memang concernnya Tangan Pengharapan it will always about rural kids, rural teacher dan kehidupan di pedalaman. Yes. Wow, tetap ya, temanya masih tentang mewujudkan mimpi anak pedalaman, tetap ya kan. Terus kemudian sekarang kita mau kenal lebih lanjut tentang si guru-guru pedalaman. Ini dia. Biar Nah, nggak penasaran. kita kenalan dulu ya sama guru-guru pedalaman. Ini semuanya adalah perempuan-perempuan terhebat Guru dari mana dulu nih? dari Nabire. Oke. Nabire itu ada di Papua, guys. Jadi Papua itu nggak cuma Raja Ampat ya, catat. Tapi ada juga di Nabire. Nah, mereka semua adalah perempuan-perempuan hebat. Yuk kita kenalan. Let's go. Hai. Perkenalkan, nama saya Nensi Kakak, saya bertugas di FLC Napanyaur. Perkenalkan, nama saya Sirlia Kobasilhae, saat ini saya mengajar di FLC Yaur. Halo, perkenalkan, nama saya Rosa Sinaga. Saat ini saya bertugas di FLC Yaur Nabire, Papua. Saya Agnes Susanti Gole, mengajar di FLC Bawei Nabire, Papua. Saya Nova Purba, mengajar di FLC Bawei. Nama saya Winda Asnawi Simbolon, biasa dipanggil Wiwin. Saya ditempatkan di FLC Eretuan. Hai semua, nama saya Iranita, panggil saja Ira, saya dari FLC Eretuar. Ya, nama saya Florani Asanab, saya dari FLC Goni. Perkenalkan, nama saya Cornelia Cynthia Agatha Meman, biasa dipanggil Cynthia dari FLC Goni. Udah kenalan kan sama Gimana? guru-guru? Cantik kan teman-teman? Gak kalah sama Mintur dan Min. Nggak dijual. Maaf. Tapi mereka sumpah ya, beneran tuh ya minggu ya kayak ini perjuangan mereka nih semuanya nih nggak ada yang gampang ya. Ini dia. Dan bener-bener tuh mereka berjuang dari pokoknya banyak deh suka dukanya. Nah sekarang kita lagi mau dengerin dulu nih ya, sukanya guru-guru dari pedalaman, betul, dukanya ya. Iya betul. Kan nggak gampang ya. Nggak gampang banget beneran. Teman-teman mungkin yang anak-anak milenial juga kayaknya kalau disuruh ke pedalaman kayak kecuali liburan gitu ya. Iya bener banget. Gue pernah loh ke Raja Ampat ya. Sampai di Raja Ampat gue tuh kayak mau nangis ngelihat keadaan di sana. Apalagi gue jadi guru pedalaman. Iya benar. Itu Raja Ampat yang terkenal aja lu menangis Iya, ya, Victoria. makanya. Pedalaman yang nggak tersentuh oleh teknologi. Betul banget. Sinyal nggak ada, listrik apalagi. Yuk, kita sama-sama yuk kita lihat perjuangan dari mereka semua. Pertama kita mau bahas apa dulu sih? Suka dukanya nih. Suka dukanya ya. Kita mau denger nih ada pengalaman apa? Ya, betul. Seram sekali. kah? Bahagia kah? Kita lihat. Yuk, kita lihat. Check it out. Tentunya yang membuat saya bahagia itu anak-anak, karena senyuman yang mereka berikan, tertawa lepas bersama saya, kebersamaan serta ketulusan hati yang mereka berikan kepada saya itu membuat saya bahagia. Kecintaan akan mereka, keindahan alam, serta kedekatan antara masyarakat juga membuat saya bahagia dan nyaman untuk tinggal dan menetap melayani bersama-sama dengan mereka. Kalau hal yang bahagia itu yang pastinya hidup bersama mereka, mereka yang polos, yang belum tahu apa-apa, tertawa bersama, senyum mereka, baru yang pasti itu kegiatan pada umumnya di sana yang membuat saya bahagia itu memancing,
pasang jerat. Bisa dibayangkan kita pasang jerat itu kita bertanya, ini jeratnya dari mana? Kita pasang jerat, Ibu, jerat bodoh namanya. Jadi itu hal yang menarik menurut saya. Nah, kita tadi udah dengar ceritanya dari guru pedalaman kita tuh ya, tentang kebahagiaannya mereka selama mereka di pedalaman tuh kayak apa. Apa yang bikin mereka bahagia? Ternyata tawa anak-anak itu menjadi suplemen bagi mereka semua. Bagi hari-hari mereka. Ya ampun, ketawa jadi suatu hal yang menyenangkan ya kalau di pedalaman ya. Coba aku ketawa, Mintur. No. Ketawa. Kok kamu Beda. gak seneng? Oh, Beda. Kalau mereka kan ketawanya kan tulus ya. Jadi aku ketawanya tuh kayak insecure. Aku jadinya Sementara kita kayaknya kalau di perkotaan ngeliat teman-teman kita ketawa, iya, biasa aja. Iya. Be aja. Atau enggak, iya apaan sih lu? Apalagi kalau ngeliat orang pinggir jalan tuh, pakai baju ketawa. Kok jadi ini sebenarnya Mintur siapa sih? Jadi Benar. definisi tertawa dan bahagianya itu sederhana banget. Sederhana banget. Dan mereka kayak beneran tuh istilah kata cuman hanya melihat senyuman dari anak-anak didik mereka ya, Diterima buat ya, mereka. merasa diterima. Betul merasa sekali. jadi semangat untuk melakukan Betul. Wah, itu kan cerita bahagia ya, Mintur. Yes, betul. Ada cerita yang menegangkan gak sih? Ya pasti ada lah. Apa tuh? Nah, kita mau dengar ini dari kakak yang 2 orang ini nih, mereka yang ini sebenarnya kita rangkum ya. Hampir rata-rata semua guru-guru tuh mengalami tantangan, duka-duka yang berbeda-beda. Cuman ini kita rangkum salah satu 2 orang sih kita pilih yang memang kisahnya tuh benar-benar menyeramkan dan menegangkan. Yap. Yuk kita lihat ada cerita dari Kak Nancy dan Kak Florani. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama saya bertugas di Papua, khususnya sebelum saya bertugas di tempat saya yang sekarang. Saya bertugas di sebuah kampung yang namanya Kampung Mambor. Nah, saya bertugas di Kampung Mambor selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan saya bertugas di sana, yang membuat saya akhirnya berpindah dari tempat itu karena saya dihadapkan dengan gangguan. Gangguan ini berasal dari ada beberapa pihak, khususnya itu bukan dari tidak masyarakat secara umum, tapi ada beberapa pihak. Di situ adalah pemuda di sana ini memberikan gangguannya itu dengan cara yang pertama, kami dilecehkan secara verbal, dalam artian mereka melihat bagian tubuh kami terus dibicarakan seperti itu. Saya bersama partner saya sebelumnya. Dan terus selain itu tidak hanya dilecehkan secara verbal, barang-barang kami awal saat kami datang itu dicuri dalam artian mereka mengambil tanpa seizinnya kami. Ini awalnya itu makanan, menurut kami oke lah, itu masih wajar mereka mengambil makanan, jadi kami biarkan saja. Tapi 2 bulan berlalu sampai akhirnya bulan ketiga, kami ini bukan hanya makanan lagi yang diambil, tapi pakaian dalam kami yang menurut kami itu sangat-sangat privasi bagi kami sebagai perempuan atau siapapun itu adalah privasi, tapi diambil. Dan itu bukan hanya terjadi 1-2 kali, tapi sampai 5-6 kali. Dan itu selama 3 bulan itu. Kejadian itu menimbulkan trauma bagi kami. Ditambah lagi bukan hanya pakaian dalam, dan ada gangguan-gangguan lain yang kami hadapi dan kami rasa itu tidak bisa untuk didiamkan. Kami mengambil keputusan untuk melaporkan ke yayasan. Dan saat kami melaporkan ke yayasan, itu keputusan dari yayasan adalah untuk kami segera pergi dari tempat itu. Meskipun anak-anak sangat membutuhkan kami dan hati kami juga sebenarnya tidak tega untuk meninggalkan anak-anak, tapi dengan keputusan yang berat, dengan hati yang berat, kami meninggalkan tempat itu supaya masyarakat tahu bahwa kami sangat membutuhkan kenyamanan sebagai guru. Itu sekian dari saya. Ceritakan sedikit pengalaman yang paling menyeramkan ketika saya menjadi guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Sebelumnya saya sudah menjadi guru pedalaman selama 1 tahun 10 bulan. Sebelumnya saya bertugas di FLC Karawi, Kepulauan Yapen, Papua. Dan saat ini saya bertugas di FLC Goni, Nabire, Papua. Pengalaman yang paling menyeramkan itu kami hampir tenggelam waktu itu di bulan Februari. Kami guru-guru di Kepulauan Yapen ada 16 orang, tapi waktu itu ada salah satu teman kami mengikuti annual meeting di Jakarta. Jadi kami hanya ber-15 di dalam kapal, dan juga ada beberapa motores dan koordinator yang mendampingi untuk mendampingi
mendampingi kami pulang ke senter masing-masing. Jadi waktu itu kami mau dari kota ke senter. Kami kurang lebih ada 19 orang di dalam perahu. Waktu kami naik perahu itu kondisinya masih tenang. Maksudnya di pinggir pantai itu kondisinya masih tenang. Selama hampir 1 jam perjalanan, mulailah pertama hujan, kemudian gelombang tinggi, terus angin. Perjalanan kami dari kota ke senter itu kalau normal tidak terjadi badai itu 3 jam, tapi waktu itu kami harus menempuh kurang lebih hampir 5-6 jam. Jadi pertama kami teman-teman ada sekitaran ada 4 orang teman yang duduk di bagian depan. Jadi saat air sudah mulai masuk dari depan, teman-teman akhirnya disuruh untuk pindah ke belakang. Biasanya kalau di perahu itu air nanti mengalir dari depan, bisa masuk dari depan, terus nanti tembus di belakang dan kita bisa ambil dan buang. Tapi waktu itu airnya tertahan di bagian depan, dan semua bahan makanan kami itu sudah mulai basah. Jadi kebetulan waktu itu ada salah satu teman dia beli ember baru yang ukurannya lumayan besar. Akhirnya ember itu yang kami gunakan untuk timba air keluar, dan puji Tuhannya kami semua selamat. Tapi waktu itu entah kenapa banyak teman-teman yang mulai berteriak. Bahkan waktu itu saya posisinya di tengah, tapi diarahkan untuk semuanya ke belakang supaya di depan itu jangan terlalu berat. Dan waktu saya diarahkan ke belakang, dan kebetulan kami semua di sana rata-rata perempuan. Kami yang perempuan itu ada 12 orang, yang cowok ada 4 orang. Jadi yang notabene perempuan, kalau semua menghadapi kondisi yang seperti itu, kami semua langsung histeris, langsung teriak-teriak. Tapi yang waktu itu yang saya rasakan adalah hati saya cukup tenang waktu itu, dan entah kenapa dalam hati saya langsung berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kami akan selamat. Jadi waktu itu biasanya kalau sudah mulai hujan, kabut, berarti gunung-gunung di Kepulauan Yapen itu tidak kelihatan. Jadi waktu itu benar-benar kami tidak melihat di mana Kepulauan Yapen. Jadi kami sempat terombang-ambing di atas perahu di tengah lautan kurang lebih 5 jam. Pelan-pelan mulai teduh. Kami sudah melihat Kepulauan Yapen. Waktu itu rencananya kami akan senter pertama yang harus kami tuju dari kota ke senter adalah senter Munggui. Tapi karena kami terbawa arus, akhirnya pas kami lihat sudah mulai kelihatan Kepulauan Yapen, itu menuju ke arah senter Kaonda. Jadi sudah kami beramai-ramai istirahat dulu di senter Kaonda. Setelah itu baru kami diantar ke senter masing-masing. Jadi bahan makanan beras, kacang hijau, bahan makanan untuk anak-anak kacang hijau, susu-susu, semua kardus-kardus yang kami bawa dari kota itu semua sudah basah. Jadi sempat waktu itu akhirnya kami minta tolong lagi ke koordinator. Kami titip pesan di masyarakat untuk bisa belikan kami beras lagi di kota. Jadi koordinator titip ke masyarakat yang pergi ke kota. Seperti itu. Nah, kita udah lihat dong ya, tentunya kisah seremnya tuh dari Nancy kakak yang memang cukup menegangkan sekali ya. Kalau bisa dibilang ya Minggu ya, dia sampai bayangin pernah diambil underwearnya. Gak bisa kebayang sih. Aku gak bisa kebayang. Ini Joker juga kalah sih. Aku gak habis pikir. Seprimitif itu ternyata keadaan di sana.
Yes, dan mereka tuh sebenarnya tapi ya walaupun mereka juga dibilang primitif, enggak, mereka udah cukup kenal sama teknologi saking mereka, karena di Mambor itu kan memang daerah yang sangat pariwisatanya sangat bagus sekali ya, potensi pariwisatanya, makanya ada begitu banyak masyarakat yang sebenarnya udah deket sama teknologi. Miskin akhlak. Iya benar sekali, dan mereka mungkin gak dikasih tahu ya mengenai gimana sih peradaban ya, seperti itu ya, peradaban yang sesungguhnya gitu. Makanya kenapa Nancy Kakak sama kawannya waktu itu bisa mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan sekali ya. Menyeramkan juga ya. Betul. Mungkin kalau bayangin kalau main movie itu kayak oh my god, let me go home. Makanya kenapa nih kita dipilih ya untuk jadi kepedalaman gitu kali ya, Minmu ya. Kayaknya bukan mereka deh yang ini, kita yang kayaknya nyerang satu kota. Nah selain juga ada cerita dari Nancy Kakak, tadi kita udah dengerin juga kan dari kisah Florani yang hampir tenggelam. Wow. Kalau Minmu ke pedalaman gimana kira-kira tenggelam kalau Minmu sih? Tahu gak? Ada sih teknik berenang yang begini doang ngambang. Gak tahu itu berlaku nggak sih kalau di laut? Berlaku. Gue pernah tuh ke Gua Rangko coy, kayak gitu. Beneran Gua Rangko tuh di Labuan Bajo, Flores. Lu cuma ngambang doang, beneran ngambang. Kan enak ya Korea. Ini dia tenggelam gitu kan. Jadi nggak di luar, di dalam kapal. Iya betul. Dan airnya sudah memenuhi kapalnya itu kayak udah kayak berserah aja kali ya sama yang Maha Kuasa. Take my soul. Lu kok jadi ngelantur sih, Minmu? Yang ngelantur siapa sih? Gua ya? Aduh, gak apa-apa. It's okay. Nah makanya itu dia tuh, tantangan mereka tuh nggak yang ya ampun kalau kita mah ya naik motor, parkir, udah beres selesai gitu. Kebetulan kan memang gue juga pernah pengalaman ya jadi guru ya. Ya kira pengalaman tenggelam. Nggak bisa. jadi kita pernah pengalaman gue pernah jadi guru kan, jadi guru di kota tuh ya elah mau apa tinggal buka searching di Google gitu kan, ada iya kan, terus kemudian gue naik motor udah gitu, parkir motor gue, naik langsung ke sekolah udah nyampe kayak gitu. Ini enak lah. Iya, makanya kan ada juga yang naik mobil bahkan ya, guru-guru perkotaan. Nah ini lu bayangin mau ke daerah penugasannya, mereka harus banget yang namanya naik kapal, ada juga yang naik gunung gitu ya. Nah itu lagunya untuk pedalaman. Ya betul sekali, jadi nggak mudah sih untuk jadi pengajar di pedalaman gitu ya. Dan mereka juga ngadepin tantangan itu nggak cuma sekali dua kali, tapi sering juga ya. Senyum aja, tinggal cari muka. Oh iya. Mukanya hilang. Kalau aku sih tinggal nyampe. Kalau mukanya hilang gimana ya? Cari. Aduh. Oke, senang banget. Nah, nextnya kemudian kita akan ada denger ini ya. Gak cuma tentang soal serem-serem, gak cuma soal suka duka, tapi kita juga mau dengerin dong ya kisah pendidikan di pedalaman gitu, dari guru-guru pedalaman ini juga yang menjelaskan keadaan pendidikan di tempat penugasan mereka, which is we call usually as Feeding and Learning Center, FLC disingkatnya. Seperti apa sih keadaannya? Mari kita cek sama-sama. Minggu.